Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan WDRM pada ruang inspirasi. Kali ini kita akan bercerita dan memberikan informasi mengenai bagaimana sebuah konsep pengetahuan, kepercayaan, dan praktik budaya dapat bermanfaat dalam komunikasi lintas budaya. Jadi kita masih bahas tentang komunikasi lintas budaya, namun kita kali ini membahas bagaimana pengetahuan, kepercayaan, serta berbagai praktik budaya itu dapat berkontribusi dalam komunikasi lintas budaya. Ya, dewasa ini proses komunikasi lintas budaya sangat mudah sekali untuk diakses karena memang perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern memudahkan semua aktivitas manusia sehingga apapun yang mereka inginkan dapat dengan mudah untuk diwujudkan. Teknologi komunikasi yang semakin canggih ini memudahkan manusia untuk mengenal dan berhubungan erat dengan masyarakat di seluruh dunia, bahkan tanpa harus bepergian ke luar negeri. Dan tentunya juga bisa mengetahui bagaimana bentuk budaya seseorang dan bagaimana perbedaannya dengan budaya yang ada. Tentunya perkembangan komunikasi dan teknologi ini tidak terlepas dari pengetahuan manusia yang semakin berkembang. Ditambah lagi dengan peningkatan jumlah berbagai macam sektor keilmuan, tentunya ini mempermudah bahwasanya tumbuhnya kesadaran untuk memahami berbagai kebudayaan menjadi media atau jalan bagi orang untuk dapat mengetahui bagaimana sebaiknya dalam berkomunikasi dalam lintas budaya. Karena dewasa ini komunikasi lintas budaya sangat penting untuk dipelajari dan sudah menjadi satu bagian bagi penduduk suatu negara. Pentingnya memahami dan mempelajari komunikasi lintas budaya adalah agar tidak melupakan jati diri mereka pada apa yang sudah diturunkan dari nenek moyang mereka. Walaupun banyaknya budaya yang masuk dalam suatu negara atau masuknya budaya asing ke budaya asli atau sesama budaya asli dalam suatu negara, tentunya masyarakat atau manusia ini dapat berpikir bijak dan dapat menentukan sikap bahwasanya mana yang lebih penting, mana yang lebih bagus untuk diserap dan mana yang lebih bagus untuk dipertahankan. Tentunya pentingnya pengetahuan itu adalah cara yang paling efektif bagaimana orang itu dapat melakukan sebuah komunikasi lintas budaya yang efektif, ya. Karena tanpa pengetahuan dan tanpa pemahaman tentunya banyak hal-hal negatif yang mungkin nanti bisa dialami pada sebuah kebudayaan. Misalnya ada datangnya pekerja asing, ada pekerja sosial, adanya masuknya pengaruh budaya lain, dan itu bisa jadi bermanfaat buruk bagi budaya asli. Karena bisa jadi salah satunya adalah hilangnya produk-produk asli budaya daerah atau budaya asli. Misalnya yang sangat sederhana itu adalah penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah yang sudah melekat dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Contoh sederhananya saja di Indonesia mulai sangat kurang sekali pemakai bahasa ibu. Makanya ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, tentunya ideologi-ideologi yang masuk dalam komunikasi lintas budaya tentunya akan berpengaruh yang tidak cukup signifikan. Jadi tentulah komunikasi lintas budaya yang berlandaskan pada pengetahuan seseorang itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, kita sebagai pendengar ataupun sebagai mahasiswa, pentingnya kita dalam mempelajari komunikasi lintas budaya agar kita tidak kehilangan jati diri. Di sini kita mencoba membangun rasa kepercayaan bahwasanya
kita memiliki kebudayaan yang santun, kita memiliki kebudayaan yang sopan, dan itu tidak semuanya dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Sudah sepantasnya kita mempertahankan apa yang baik pada diri kita, kemudian mencoba memperbaiki apa yang buruk daripada kita, mengambil hal-hal yang baik daripada budaya yang masuk ke Indonesia, kemudian bersinergi bersama untuk mempertahankan yang terbaik, sehingga apa yang kita miliki itu dapat bertahan dan memang menjadi suatu bentuk penilaian bahwasanya kita dalam komunikasi lintas budaya adalah satu bagian yang memang penting untuk diperhatikan. Begitu juga dengan praktik kepercayaan dan praktik nilai dan sikap dalam konteks komunikasi lintas budaya. Kepercayaan secara umum dapat dipandang sebagai suatu hal yang diyakini oleh individu bahwa ada hubungan antara objek yang dipercaya dengan karakteristik tertentu. Tentunya kita tidak bisa menyalahkan kepercayaan dianut oleh orang lain, sehingga kita harus saling dapat mengenal dan menghadapi atau memahami bahwasanya kepercayaan tersebut memang digunakan atau dipahami oleh orang lain seperti itu, jika dia adalah komunikasi antar pribadi seperti itu. Namun misalnya jika itu terjadi pada suatu suku atau kemudian itu terjadi antara satu suku bangsa, tentunya ini merupakan suatu hal yang harus kita pahami bahwasanya kita memang harus dapat mengenal, dan bila kita ingin selalu komunikasi itu lebih efektif. Karena pada dasarnya ketika kita memahami sebuah nilai dalam sebuah kepercayaan, tentunya ada bentuk organisasi pilihan-pilihan yang dapat mengurangi konflik dalam suatu masyarakat. Karena pada dasarnya kepercayaan dan nilai memberikan kontribusi bagi perkembangan diri dan perkembangan sikap. Karena untuk melihat beberapa praktik budaya dalam komunikasi lintas budaya, kontribusi sikap dapat memberikan suatu respon positif. Artinya sikap sebagai suatu kecenderungan yang diperoleh dengan belajar dapat merespon suatu objek, sehingga sikap dapat membentuk kesiapan kita untuk merespon dan mengakhiri perilaku kita seperti itu. Jadi dalam praktik itu kepercayaan dan sikap menjadi suatu hal yang sejalan. Dalam pandangan dunia pada komunikasi lintas budaya itu sangat berorientasi pada hal-hal seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya sistem kepercayaan, kemanusiaan yang berhubungan dengan sikap, alam semesta, dan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam suatu kebudayaan itu memang menjadi isu-isu pandangan dunia. Sebab hal-hal yang berhubungan dengan sistem kepercayaan tentu menjadikan itu hal-hal yang sensitif, sehingga perlu dipahami bahwasanya kita mempunyai tanggung jawab besar jika kita melakukan komunikasi lintas budaya, baik itu pengetahuan, kepercayaan, sikap, praktik sosial. Tentunya kita akhirnya nanti mampu, atau seharusnya kita nanti mampu bertanggung jawab bahwasanya mewariskan dan memelihara suatu kebudayaan, kemudian mengajarkan pengetahuan dalam sebuah kebudayaan adalah bentuk suatu model yang akan kita jadikan sebagai suatu cara atau contoh agar suatu saat nanti pewaris kita dapat mengerti bahwasanya dengan komunikasi lintas budaya kita dapat memahami setiap budaya, dapat selalu menekankan nilai toleransi dan selalu menjaga-jaga nilai kemanusiaan dengan beberapa budaya atau beberapa intra individu ataupun antar individu lainnya.
Jadi jelaslah bahwasanya konsep pengetahuan, konsep kepercayaan, dan praktik budaya dalam komunikasi lintas budaya merupakan suatu perspektif yang harus kita pahami dan harus kita pelajari. Jadi cukup sederhana bukan? Tentang konsep pengetahuan, percayaan, dan praktik budaya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a